Baik, salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema yang menarik. Saya mengangkat tema ini tentunya di awal tahun 2022 ini. Saya berharap melalui tema ini di tahun-tahun yang akan kita jalani, kita tidak main-main lagi iring Tuhan. Amin. Jadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah akhir dari kehidupan adalah kematian. Kehidupan manusia yang berdosa itu ujungnya adalah kematian, Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan tema ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Jadi sebelum kita membahas tema ini, saya mau katakan di awal bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Kematian adalah satu solusi supaya manusia dapat bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi kematian itu adalah sebuah solusi supaya manusia bisa diperbaharui, Bapak Ibu. Baik, akhir dari kehidupan adalah kematian. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, sebenarnya semua orang itu tahu bahwa akhir dari kehidupan itu adalah kematian. Sebetulnya semua orang itu tahu, Bapak Ibu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Bapak Ibu, bahwa gaya hidup kebanyakan orang hari ini pada umumnya hidup manusia menyiratkan bahwa mereka tidak mau tahu akan fakta ini, Bapak Ibu. Seakan-akan mereka melupakan bahwa ada fakta kematian yang harus dihadapi oleh semua manusia. Artinya semua manusia sedang diperhadapkan sebuah fakta bahwa kita semua akan menghadapi kematian. Manusia punya hak hidup, maka dia juga punya hak mati. Sebagian besar hidup manusia diisi dengan pesta pora, melakukan apa saja yang diingininya, mengumbar keinginannya, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, Bapak Ibu. Pikirnya dia akan hidup 1000 tahun lagi. Dia tidak menyadari bahwa selangkah di depannya maut menghadang, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang terbaring di pembaringan, mulutnya mulai menganga seperti ikan yang keluar dari air, ya, menghirup oksigen yang susah dari tabung, baru dia menyadari bahwa hidup ini singkat. Baru menyadari bahwa hidup ini rapuh, manusia itu tidak berdaya, dan hartanya yang banyak yang ditimbun, yang dicari dengan susah payah sampai lupa Tuhan, ternyata tidak bermanfaat lagi bagi dirinya, Bapak Ibu. Pada saat itu dia mulai sadar bahwa dia mau mati. Dia mulai berpikir, yang menguasai pikiran cuma satu, mati. Mulai ketakutan menyelimuti kehidupannya. Detak jantung mulai tak berirama. Detektor detak jantung yang ada di medis mulai naik turun. Mulai gak berirama, Bapak Ibu. Dia mulai menyadari bahwa, dan mulai bertanya, apa itu mati? Ada apa sih di balik kematian? Pertanyaan yang menggetarkan jiwanya, Bapak Ibu. Kemana saya nanti pergi dari kematian? Dia tidak mengerti, serba gelap, pekat, Bapak Ibu. Hatinya disergap dengan kengerian yang tak terkira, Bapak Ibu. Bagaimana gak takut? Dia tidak pernah mengerti di balik kematian, Bapak Ibu. Ketakutan yang begitu menghantuinya, kemudian dia berharap supaya kematiannya dapat ditunda. Ditunda untuk memperbaiki diri, katanya. Banyak orang ketika dia lepas, terluput dari kecelakaan maut, dia mengatakan, ya, untung gak mati untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang sudah di ujung kematian berharap supaya kematiannya ditunda.
dengan harapan supaya bisa memperbaiki diri, untuk menebus kesalahan katanya. Ditunda Pak, untuk belajar menguak tabir kematian. Tetapi terlambat Bapak Ibu. Sang maut sudah datang menjemput. Terlambat. Jadi Bapak Ibu, ketika kematian menjadi sebuah misteri, maka kematian menjadi hal yang sangat menakutkan. Dan hari ini tidak dapat dipungkiri, sebagian besar manusia yang ada di bumi ini, yang ada di bawah kolong langit, yang hidup di tengah-tengah daratan dunia ini, sebagian kecil orang yang mengerti tentang kematian. Tetapi sebagian besar manusia tidak mengerti di balik kematian Bapak Ibu. Sehingga kematian menjadi hal yang mengerikan, yang tabu untuk dibicarakan, dan menjadi hal yang sulit untuk diungkapkan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, sebaliknya, jika seseorang mengerti bahwa kematian merupakan pintu masuk menuju perhentian bersama dengan Sang Pencipta, maka kematian itu bukan menjadi sebuah misteri Bapak Ibu, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena ketika seorang menyadari bahwa kematian itu merupakan pintu masuk untuk ketemu dengan yang dicintai, maka kematian akan menjadi satu dambaan bagi orang-orang yang mengerti bahwa kematian itu merupakan sebuah solusi. Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu, dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Paulus. Dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus mengatakan bahwa kematiannya itu adalah sebuah keuntungan? Karena Rasul Paulus mengetahui bahwa di balik kematian itu ada perjumpaan yang indah dengan Sang Pencipta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang tahu persis bahwa kematian adalah pintu masuk untuk bertemu dengan Sang Pencipta, maka baginya kematian itu adalah sebuah keuntungan, bukan ketakutan. Amin? Amin Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau bilang, aku mendambakan sebuah kematian untuk ketemu dengan Sang Pencipta, artinya kan Bapak Ibu harus tahu siapa Sang Pencipta itu. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal Sang Pencipta, ketika diperhadapkan kepada satu fakta kematian, Bapak Ibu akan kebingungan ketemu dengan siapa di sana. Makanya ketika saya mendengar beberapa hampir kesaksian orang-orang percaya yang melayani Tuhan, ketika mereka menghadapi kematian, mereka melihat, aku dijemput sama Yesus, ada kereta Tuhan, ada malaikat Tuhan putih gitu, yang menjemput. Itu kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Sehingga kematiannya bukan begitu, tapi kematiannya, aku pulang dulu ya. Bapak mertua ketika dia pulang, dia tanya, jam berapa ya? Jam berapa ya? Kenapa? Ternyata dia tanya, jam itu mau dijemput sama Tuhan. Dia tahu dia mau dijemput sama Tuhan Yesus. Jadi yang menjemput itu Sang Pencipta, Bapak Ibu. Itu keren banget. Saya punya teman yang 7 kali ya diluputkan dari kematian, Pak Andreas. Dia sering kali masuk ke ICU. Jadi ketika dia di ICU, dia melihat orang-orang yang mau mati itu ternyata sudah ditungguin oleh makhluk-makhluk hitam. Dan baunya bau bangkai. Gitu. Dia tanya sama saya, Pak Saiful itu siapa? Itu malaikat pencabut nyawa, bukan Sang Pencipta. Makanya seseorang yang matinya itu megap-megap, ketakutan, itu yang menjemput bukan Tuhan. Yang menjemput itu malaikat maut, Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hari ini menjadi orang Kristen dan mengenal siapa itu Sang Pencipta. Alkitab mengatakan begini, siapakah sih yang Sang Pencipta itu? Alkitab dengan jelas mengatakan begini, dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4, saya bacakan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi Sang Pencipta yang didambakan oleh semua umat manusia
Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesiapan seseorang untuk mati itu ditentukan dua hal sebetulnya. Kalau orang ngerti kebenaran, dunia ini bukan rumah kita. Amin. Orang yang masih mencintai dunia berharap dunia ini menjadi dambaan atau tujuan akhir dari kehidupan. Tetapi orang seperti ini melupakan bahwa ada fakta bahwa engkau suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Dunia akan dibinasakan, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengerti kebenaran akan mendambakan bagaimana nanti ketika aku ketemu Tuhan, aku didapati sebagai orang benar. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tanpa batas, Bapak Ibu. Makanya untuk dapat menghadapi sebuah kematian, kesiapan seseorang untuk menghadapi sebuah kematian itu ditentukan oleh dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus memiliki kepastian keselamatan. Yang pertama. Yang kedua, dia harus hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak, dua hal ini harus menjadi hal yang penting yang harus kita kenakan dalam hidup. Kalau seorang mati tanpa persiapan, itu kan ciloko. Bapak Ibu kalau mau pergi bepergian ke misalnya ke Malang gitu, nginep 5 hari, 7 hari, 10 hari tanpa persiapan, kacau nggak Bapak Ibu? Tanpa bawa bekal, nggak bawa duit, kesana naik apa? Kemana naik apa Pak? Nggak tahu, pokoknya saya mau ke sana. Bekalnya apa? Nggak bawa bekal Pak. Yang penting aku mau ke sana. Coba, ini orang gila atau gila Bapak Ibu? Namanya orang mau pergi itu kan ada persiapan. Bapak Ibu kalau mau mempersiapkan kematian dengan bijaksana, Bapak Ibu harus mempersiapkan dua hal ini, yaitu memiliki kepastian keselamatan dan hidup sebagai orang yang diselamatkan, Bapak Ibu. Yang pertama, hal yang pertama. Jadi seseorang itu harus memiliki kepastian keselamatan. Harus itu Bapak Ibu. Saya mengetahui Bapak Ibu, saya paham benar bahwa semua agama itu menawarkan jalan mudah menuju keselamatan. Kemana Pak? Tujuannya ke surga. Ke surga. Kemana Pak? Ya kalau kamu ikut agama aku, kamu nanti gampang masuk surganya, gitu ya. Nanti kamu akan menikmati tempat permai penuh kedamaian, kebahagiaan. Saya melihat bahwa hampir semua agama di dunia ini tidak ada kepastian di dalamnya. Keselamatan hanya mudah-mudahan. Keselamatan diusahakan dengan berbagai ritual, ibadah, amal, berbuat baik, Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya dengan tegas, apakah dengan melakukan semua itu pasti selamat, Pak? Jawabannya apa? Semoga. Mengapa demikian? Saya bertanya, mengapa demikian? Mengapa kok mengatakan semoga? Ya karena mereka memang tidak memiliki kepastian keselamatan. Nggak punya. Dan mereka mengetahui bahwa semua manusia keturunan Adam itu tidak ada yang tidak bersalah. Semuanya bersalah. Disitulah mereka mulai mengatakan bahwa nggak mungkin. Mudah-mudahan aja lah. Ya sementing kamu lakukan aja. Dan kalau ditanya lebih dalam lagi, sebetulnya mereka nggak mengerti apa itu selamat itu apa. Saya ini bertanya hampir di tokoh-tokoh agama, selamat itu apa Pak? Masuk surga. Apa selamat Pak? Masuk surga. Itu jawaban saya bilang, itu bukan keselamatan Pak. Kalau tanya, sekolah itu apa? Jadi sarjana. Itu bukan sekolah namanya. Selamat itu apa? Masuk surga. Itu jawaban hampir 100% para tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa itu keselamatan. Selamat itu apa sih selamat itu? Selamat itu artinya manusia dikembalikan kepada maksud rancangan Allah semula. Itu keselamatan. Buahnya apa? Kalau sudah dikembalikan kepada rancangan Allah seperti apa yang Tuhan rancangan semula, baru dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Sekolah apa Pak? Sekolah itu jadi sarjana. Bukan. Sarjana itu buah dari sekolah. Masuk surga itu apa Pak? Masuk surga itu buah dari keselamatan. Di sini aja loh Bapak Ibu, banyak tokoh agama nggak mengerti. Mengapa? Ya karena mereka nggak punya kebenaran, Bapak Ibu. Ya, kalau tanya lebih dalam lagi, apa itu surga?
lebih bingung lagi surga. Pemikiran mereka surga itu tempat permain, makan datang sendiri, tinggal makan pengen apa. Itu kan jadi dongeng. Jadi bicara tentang surga neraka, banyak sekali agama-agama di dunia ini tidak dapat menyampaikan kebenaran utuh, kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Sang Khalik. Bapak Ibu, andai kata Adam tidak jatuh dalam dosa, andai kata Nabi Adam tidak berbuat dosa, dunia ini jadi surga enggak? Loh iya. Berarti surga itu apa? Ternyata surga itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Ini loh surga. Alkitab saya mencatat bahwa nanti kita semua akan masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Alkitab kan nggak ada. Neraka. Kalau saya tanya lebih detail lagi, neraka itu apa? Neraka nanti disiksa Pak, dipotong lidahnya tumbuh lagi. Siapa yang nyiksa? Malaikat. Memangnya malaikat nggak punya kerjaan nyiksa orang? Coba. Jadi nggak mengerti apa itu neraka. Tangan dipotong tumbuh lagi. Memang nggak ada kerjaan Tuhan motongin tangan orang berdosa. Coba. Jadi kalau seorang tidak mengerti kebenaran, maka keselamatan itu menjadi sebuah hal yang hanya diangan-angan. Semoga tidak ada kepastian di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika orang Kristen tidak mengerti kebenaran ini kan cilaka. Makanya Bapak Ibu, tema ini saya angkat supaya Bapak Ibu nanti di tahun ke depan ini lebih sungguh-sungguh lagi iring Tuhan. Ya. Yakinkan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan. Jangan hanya menjadi orang Kristen, Pak, tapi nanti nggak diselamatkan. Kan bahaya ya Pak Kris ya? Bahaya. Jadi orang Kristen itu harus tahu kebenaran secara utuh. Anak saya ajar apa itu surga, apa itu neraka. Siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak. Saya ajar. Kenapa? Supaya anak saya mengerti. Gitu. Tidak bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak memiliki landasan kebenaran, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu harus mengerti kebenaran. Orang Kristen tidak boleh terikat kepada tata cara ibadah. Tidak boleh berpikir seperti agama pada umumnya. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang memiliki pengertian paradigma yang tidak jauh beda dengan agama pada umumnya, maka Bapak Ibu tidak akan dapat memahami apa itu keselamatan. Padahal Bapak Ibu, keselamatan dalam kekristenan itu adalah usaha Tuhan apa? Menyelamatkan manusia. Itu kekristenan Bapak Ibu. Tetapi agama-agama pada umumnya, keselamatan itu adalah usahanya manusia menggapai Tuhan. Konyol enggak? Caranya gimana Pak? Ya berbuat baik, amal, beribadah, tidak membunuh dan sebagainya. Itu usaha manusia menggapai Tuhan. Tetapi kekristenan tidak. Kekristenan itu adalah usaha Allah mencapai manusia. Jadi kekristenan itu bukan agama Bapak Ibu, usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia bisa selamat itu bukan karena kehebatan manusia itu. Saya seringkali bilang dengan tokoh-tokoh agama, Pak, Yesus mati itu Pak, itu bukan untuk menebus dosanya orang Kristen tok. Tolong dicatat Pak. Yesus mati itu untuk menebus dosa dunia. Dari orang pertama Adam sampai manusia terakhir nanti ketika dunia dibinasakan, dihancurkan. Nanti kan Yesus datang lagi kan. Dia datang menjadi apa? Menjadi hakim, menjadi raja. Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir itu dosa sudah diampuni. Masalahnya begini, untuk bisa memperoleh kepastian keselamatan, seseorang harus mau bersedia menerimanya. Tidak bisa tidak. Pak, saya sudah Kristen Pak, saya menerima Yesus. Buktikan lewat hidupmu. Aku percaya Yesus, jadi orang Kristen. Tapi kalau hidup kita tidak menunjukkan orang percaya, Anda itu pendusta. Kebenaran tidak ada padamu. Bicara orang yang percaya kepada Yesus itu artinya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada yang dipercayai. Namanya percaya. Seseorang yang percaya kepada Yesus, Sang Khalik, Sang Pencipta, maka Bapak Ibu tidak bisa
hanya menjadi orang Kristen, aktivitas menjadi orang beragama Kristen tanpa melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan ajarkan, itu bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah seseorang yang bersedia menyerahkan seluruh hidupnya sepenuh-penuhnya. Jadi tidak ada bagian sekecil apapun yang akan dinikmatinya. Jadi kalau seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya, maka dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa memperhatikan perasaannya Tuhan. Jadi sebelum melakukan apa-apa, yang dipikir, apakah Tuhan senang gak? Apakah Tuhan senang gak ya? Kalau Tuhan gak senang, jangan dilakukan. Kalau orang masih suka mengumbar keinginannya, itu bukan orang Kristen. Itu orang duniawi yang gak ngerti kebenaran. Minggu, waktunya kita belajar kebenaran, ya datang ke gereja. Kalau orang gak pernah ke gereja, gak pernah belajar kebenaran, mana bisa ngerti kebenaran? Betul gak? Pak, aku baca sendiri, Pak. Gak ada murid pinter tanpa guru, itu gak ada. Di mana-mana orang bisa pinter itu ada gurunya. Saya bisa belajar gini karena saya ada gurunya, Bapak Ibu. Saya punya mentor. Paham ya? Jadi Bapak Ibu, bicara kekristenan itu adalah bicara usaha Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi manusia bisa selamat itu bukan karena kehebatan manusia. Manusia selamat itu karena itu maunya Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan yang diwujudkan supaya manusia tidak binasa, Bapak Ibu. Jadi ketika Sang Pencipta itu berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang ngomong Sang Pencipta loh. Ini yang ngomong yang menciptakan saya loh. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak percaya. Saya belajar dari semua agama. Belum ada satu tokoh agama pun di sana yang mengatakan begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Belum pernah ada. Hanya Alkitab yang saya punya yang mengatakan adalah Sang Pencipta sendiri. Dia mengatakan begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Loh, siapa kamu kok berani bilang begitu? Dia mengatakan, "Akulah Sang Pencipta. Akulah Sang Khalik." Jadi kalau yang mengatakan ini Sang Pencipta, itu artinya kan kita tidak ada alasan untuk menolaknya. Bagaimanapun juga Bapak Ibu harus mempercayainya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ini penting sebagai dasar kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar agama-agama pada umumnya, Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh agama, ya, dengan para pendiri agama, saya melihat semua manusia, Bapak Ibu. Mereka semua tokoh-tokoh agama itu manusia. Dilarikan dari apa, Bapak Ibu? Hubungan suami istri. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak dilarikan dari hubungan perkawinan dua insan. Enggak. Alkitab mencatat Maria ibunya mengandung dari Roh Suci. Ya. Yesus diyakini sebagai Allah. Dia adalah Allah, berasal dari atas, Bapak Ibu. Tetapi semua tokoh agama, pendiri agama, semua berasal dari bumi. Semua, termasuk nabi-nabi, dari bumi semuanya. Semua tokoh agama mati. Makanya kalau tanya, "Pak Saiful kenapa jadi Kristen sih?" Kenapa jadi Kristen, Pak Saiful? Yang membedakan saya jadi Kristen itu satu, Yesusnya. Di sepanjang sejarah kehidupan, nama Yesus tidak akan pernah dikalahkan, Bapak Ibu. Saya menjadi Kristen, banyak orang tanya, "Kenapa kamu jadi Kristen, Pak Saiful?" Karena Yesus. Diganti aja namanya apa? Jangan Saiful gitu ya. Enggak, tetap nama saya Saiful. Ini kalau orang bilang Saiful itu pedangnya Nabi Muhammad. Ya. Saya mengatakan Yesus itu satu-satunya tokoh yang gak mati. Semua tokoh agama mati. Yesus bangkit. Ada saksinya? Ada saksinya. Kalau ada ngomong ngaku-ngaku kemudian dapat wahyu dari Tuhan tapi gak ada saksinya, kan jadi bingung kita. Tapi Yesus naik ke surga bangkit, ada saksinya. Sampai dia naik ke surga ditutupi awan, itu ada yang lihat, ada saksinya. Sampai para muridnya berkata,
Aku adalah saksinya. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu adalah Allah, Sang Pencipta yang datang ke dunia karena cintanya kepada manusia, maka dia harus memberikan jalan supaya manusia yang berdosa itu dimungkinkan untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi saya mau tambah begini. Jadi ketika Sang Pencipta Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, dirinya adalah kebenaran, dirinya adalah hidup, hal ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang tidak berdosa. Dan sesuai dengan kodrat dosa, ya, maka setiap manusia harus menuju kepada kesengsaraan, yaitu kematian. Di balik kematian itu kesengsaraan, penderitaan. Yesus mengatakan, aku jalannya, aku kebenarannya, aku hidupnya. Hidup itu ada ditulis soe, Pak, hidup yang berkualitas. Dia mengatakan, aku jalan, supaya nanti ketika kamu meninggal, kamu mati, kalau dosamu nggak diampuni, kalau dosamu tidak ditebus, maka ketika kamu menghadapi kematian, kamu akan mengalami penderitaan yang tidak dapat terkatakan, Bapak. Sebuah kengerian. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ketika Alkitab mengatakan, disitulah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Itu artinya kengerian yang tidak terbayangkan, Bapak Ibu. Kalau orang takut, takut itu kan biasa ya. Karena itu ketakutannya begitu mengerikan. Sang Pencipta tidak menghendaki itu, Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus Sang Pencipta dengan kasih-Nya telah menyediakan diri untuk menebus dosa dunia, Bapak Ibu. Artinya manusia pertama sampai manusia terakhir itu sudah diampuni dosanya, dibenarkan dan dilayakkan. Pak, kenapa kok dibenarkan, Pak, dan dilayakkan? Bapak Ibu, ketika menjadi manusia berdosa itu kan ketika ditebus masih gembel apa gembel? Masih gembel. Artinya Bapak Ibu masih belum layak. Makanya supaya Bapak Ibu layak, dilayakkan dulu. Sudah benar, Pak? Belum benar, makanya dibenarkan dulu. Gereja ini harus menjadi wadah di mana melengkapi jemaat untuk dibenarkan, dimuridkan, diajar. Amin. Supaya Bapak Ibu itu nanti ketika Tuhan datang, ketika Tuhan Yesus datang mengakhiri dunia ini, kita ini sudah didapati sebagai orang-orang yang sudah benar. Bukan lagi dibenarkan, tapi menjadi orang yang sudah benar. Benar. Amin. Hari ini kita masih gembel, masih terus belajar. Saya masih terus belajar, Bapak Ibu. Saya nggak bisa lepas dari buku, harus belajar terus. Kenapa? Saya harus belajar. Saya harus mengerti. Saya harus memperlengkapi orang lain. Ketika saya mengerti, harus menjadi berkat bagi orang lain. Kan begitu, ya. Alkitab mengatakan dengan tegas, Dia Sang Pencipta itu datang untuk menebus dosa kita, membenarkan kita. Pak, ada nggak manusia lain yang bisa membenarkan kita? Nggak ada. Di dalam, tolong baca di dalam Kisah 4 ayat 12. Tidak ada manusia di dunia ini yang dapat menjadikan dirinya sebagai jaminan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak ada, Bapak Ibu. Kisah 4 ayat 12. Oke, tolong bacakan dengan keras, Bapak Ibu, sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Ini bukan mudah-mudahan. Ini bukan mudah-mudahan. Ini adalah kepastian, Bapak Ibu. Karena yang menawarkan siapa? Yang punya kerajaan surga, yang punya surga. Jadi ini bukan mudah-mudahan, Bapak Ibu. Lagi Yohanes 1 ayat 12. Jadi dalam kekristenan itu nggak ada mudah-mudahan ya, Bapak Ibu. Kalau sudah ini pengajaran benar, kalau sampai ngawur hidupnya, gregetan Pak, diketak ya Pak, ya.
Harus benar hidupnya ya. Amin. Amin. Ayo, Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Terus yaitu mereka yang percaya dalam nama ayat 13. orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini kebenaran. Jadi Bapak Ibu kalau menerimanya, Bapak Ibu akan diangkat menjadi apa? Kalau namanya anak, punya hak enggak masuk rumah bapaknya? Punya. Kalau anak tonggo, lancang kamu itu. Betul enggak? Namanya anak, itu punya hak dong. Buka dapur, mau makan, nyambil. Namanya anak, betul ya? Betul Bu ya? Namanya anak. Namanya anak itu mau tidur di rumah, di keranjang papanya, mau main di kamar papanya, anak boleh. Kalau anak tonggo, anak sopo kok mlebu kamar wong. Bener nggak? Bapak Ibu kalau menjadi anaknya Tuhan, menerimanya, Bapak Ibu itu punya akses untuk masuk dalam kerajaannya. Siapa sih yang punya kerajaan surga, Pak? Yang punya kerajaan surga itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lagi yuk, Yohanes 3 ayat 12. Jadi yang punya surga itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi anaknya Tuhan Yesus, Bapak Ibu itu punya akses kepastian keselamatan untuk masuk surga, Bapak Ibu. Oke? Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 ya. Bersama-sama lagi. Berdiri yuk supaya semangat. Supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal surgawi? Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Stop, ulang lagi ayat 13. Ulang lagi ayat 13. Pelan-pelan ya. Tidak ada. Terus Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. siapakah dia? Tuhan Yesus. Lanjut ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya ayat 18 ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terus 18 terakhir. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak apa? Tidak apa? Tidak akan dihukum. Terus Barang siapa tidak percaya, ia berada di dalam hukuman. Sebab ia percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. katakan amin, Bapak. Amin. Ini kebenaran yang membuat saya ini jadi orang Kristen yang radikal. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menjadi orang Kristen yang tidak main-main dalam mengiring Tuhan. Yesus yang pemilik kerajaan surga. Dan barang siapa yang tidak menerimanya, jangan macam-macam ngaku-ngaku mau masuk surga. Ya. Jangan macam-macam. Bapak Ibu kalau manusia itu tidak percaya, maka mereka akan ada di bawah hukuman. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau mengasihi sesamanya, ayo deh ya, cerita tentang Yesus ke mereka. Jangan diajak jadi Kristen, tidak usah. Kalau dia percaya Yesus, otomatis dia akan menjadi orang Kristen. Amin. Jangan menjadikan
agama Kristen itu sebagai unggulan, tapi jadikanlah Kristus sebagai unggulannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini kebenarannya menunjukkan bahwa kekristenan itu keselamatannya itu bukan mudah-mudahan. Kekristenan itu keselamatannya itu kepastian. Bapak Ibu harus memiliki kepastian keselamatan. Di tahun 2022 ini kepastian keselamatan itu harus kita kerjakan terus. Amin. Makanya di poin kedua ini penting, ya. Hal yang kedua ini hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Bapak Ibu sudah menerima kepastian keselamatan. Artinya Bapak Ibu sudah menjadi orang yang diselamatkan. Berhenti di situ, Pak? Enggak. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sudah mendapat kepastian keselamatan. Itu hukum yang sudah terkatakan, kalau kamu menerima aku sudah dapat kepastian keselamatan, ya. Tetapi tidak boleh berhenti di situ, Bapak Ibu. Karena hidup kita ini kan terus berlangsung. Pak, tapi kan penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu kan mati langsung dapat selamat, Pak. Iya, dia terima langsung mati. Ya kan? Ya, dia terima langsung mati. Dia tidak perlu berbuat apa-apa, ya. Tetapi Bapak Ibu, sebagian besar kita kan masih menjalani kehidupan, ya. Amin. Ya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus itu kan kita masih makan, masih kerja, masih bergaul, masih beraktivitas, ya. Artinya kita masih beraktivitas, kita masih melangsungkan kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah punya kepastian keselamatan, maka kita harus menjadi orang yang hidup dalam keselamatan. Artinya Bapak Ibu harus dapat membuktikan dengan sungguh-sungguh dan dapat menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang percaya. Tidak cukup Bapak Ibu, ya aku sudah percaya Yesus, mulutku berkata mengakui Yesus, tapi Bapak Ibu tidak menghasilkan buah. Itu kan celaka, ya. Orang Kristen kalau dirasani ngamuk-ngamuk, ya, mencak-mencak, ya, dilukai, ngelawan, membalas, itu bukan orang Kristen sebetulnya. Orang Kristen itu punya landasan bangunannya itu kasih, ya. Dibenci itu sudah wajar, ya. Wajar, ya. Amin. Karena yang nanti yang masuk surga itu bukan orang banyak, sedikit jumlahnya. Siapa yang bilang? Alkitab. Banyak orang berusaha pengen masuk surga, tapi hidupnya nggak berubah. Kacau nggak? Banyak nggak orang pengen masuk surga, Bu? Banyak, ya. Tapi nggak ada yang berjuang. Pak, saya pengen kaya, Pak, tapi malas. Pak, saya pengen Pak langsing, tapi nggak mau diet. Bisa langsing nggak? Ngajak saya makan? Nggak ada rumusnya. Pengen sehat, makanya ngawur. Pengen sehat ya, Pak, tapi makannya sembarangan. Dia sehat nggak? Nggak bisa. Bapak Ibu kalau mau menjadi orang yang benar-benar diselamatkan, hidup dalam keselamatan, sudah punya ini kepastian keselamatan, tinggal mengerjakannya. Artinya Bapak Ibu harus membuktikan dengan sungguh-sungguh, percaya kepadanya. Harus, tidak boleh tidak Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya Bapak Ibu, keselamatan terus dikerjakan. Harus. Nggak cukup menjadi orang Kristen, ya, kerja seminggu sekali. Itu Kristen agamawi, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa menjadi orang Kristen itu nggak cukup menjadi orang Kristen, berusaha menanggalkan. Saya punya anak muda yang ikut pemuritan saya bilang, kamu kalau jadi orang Kristen harus berbeda dengan dunia. Gimana caranya, Pak? Kamu satu harus berbeda supaya orang lihat hidupmu berubah. Gitu. Contoh nih, dia dulu suka ngomong kotor, sekarang ngomong kotor lagi. Loh, kok bisa kamu nggak ngomong miso-miso lagi ya? Sudah berubah. Oh, dulu suka minum-minum, sudah nggak minum lagi. Yang merokok sudah nggak merokok lagi. Kenapa? Orang bingung tuh. Loh, kamu kok bisa berhenti merokok, berhenti minum, berhenti ngomong kotor itu? Kok bisa ya? Oh iya, karena saya berubah menjadi anak Tuhan. Jadi pertanyaan. Disitulah kita menjadi contoh. Awal mula untuk membuka kesaksian itu begitu. Nggak bisa kita ngomong kebaikan, ngomong kebenaran, tapi kita masih nggak benar hidupnya. Bisa nggak Bapak Ibu? Orang itu jangan cuma ngomong, buktikan deh. Orang ngomong itu gampang apa gampang? Gampang. Orang tinggal ngomong aja kan. Memang lidah tak bertulang.
Tapi untuk bisa membuktikan bahwa hidup kita itu bisa dicontoh oleh orang lain, buah kita harus nyata. Amin. Untuk bisa nasihatin orang itu berubah dulu. Kalau hidupmu benar, kamu ada perubahan, bilangin orang itu gampang. Makanya ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, kata mengerjakan itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah katergosomai. Apa itu Pak? Katergosomai itu artinya untuk mencapai, menyelesaikan Bapak Ibu. Jadi jaminan keselamatan yang sudah kita terima itu harus diselesaikan, harus dicapai. Lewat apa? Lewat perjuangan hidup, lewat bukti-bukti nyata perbuatan kita Bapak Ibu. Tidak cukup Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatan, nggak bisa. Keselamatan harus dikerjakan. Yesus sudah mengerjakan keselamatan dengan sempurna. Amin. Masalahnya adalah apakah kita mau mengerjakan keselamatan itu? Nggak bisa dong bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa. Cinta bertepuk sebelah tangan, nggak bisa kawin. Betul Pak ya? Saling mencintai ya, bisa menikah. Pak, cinta bertepuk sebelah tangan, nggak bisa menikah. Bapak Ibu kalau melihat Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan dengan sempurna, maka Bapak Ibu harus mengerjakan keselamatan itu juga dengan sempurna. Ada kerjasama Bapak Ibu. Ya. Jadi hidup sebagai orang yang telah diselamatkan adalah bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Itu bagian kita. Gembelnya kita itu yang bisa memperbaiki kita gak jadi gembel itu siapa? Kita. Pak kok gitu Pak, kan sudah diselesaikan sama Tuhan. Iya, Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Tapi keadaan gembel kita, itu kita tanggung jawabnya kita. Contoh ini, Pak Yansen naik tol ini, yang bayari tol saya Pak. Tapi harus sampai Malang Pak. Yang bayari tol saya, pintu tolnya. Bensin yang isi saya Pak. Mobil tak kasih, tak pinjemin mobil saya Pak. Tapi Pak Yansen harus sampai tol. Siapa yang mengemudikan saya? Ya enggak, ya Pak Yansen yang mengemudikan. Jadi ya. Jadi untuk bisa mencapai surganya Tuhan Yesus, Bapak Ibu itu sudah dikasih modal apa? Bensin, mobil, ya, bahan bakar sudah, semua dikasih semua, termasuk kebutuhan jasmani kita dikasih semua. Bagian kita apa? Mengerjakan keselamatan itu. Siapa yang mengemudi mobilnya? Kita. Tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus hidup sebagai anak-anak terang, tidak bisa tidak. Ya. Jadi cara hidup yang diselamatkan itu adalah cara hidup yang sesuai dengan hidupnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu tidak bisa menjadi orang Kristen yang hidup semaunya sendiri, nggak bisa. Bapak Ibu harus hidup sebagai orang yang meneladani hidupnya Tuhan. Saya ini bangga loh, punya Tuhan yang mau datang ke dunia, punya Allah, menanggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya dalam segala hal, dan menjadi sama dengan manusia, lalu mengajarkan hidupnya. Itu kan keren. Makanya ketika orang tanya begini, Pak, Yesus itu kan manusia, kok disembah tuh Pak? Loh, kamu gak baca kitab, kamu gak ngerti. Ya, dia kok jadi anak Allah? Memang Allah itu beranak, kamu gak ngerti. Kamu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak percaya dengan anak Allah. Sampai sekarang orang Yahudi itu masih nunggu datangnya Mesias. Saya menjadi orang Kristen bangga. Andai kata Yesus gak lahir menjadi manusia, hari ini sampai hari ini, cara berpikir saya pun sama dengan agama pada umumnya. Allah kok beranak? Gitu. Karena dia datang ke dunia, dia mengatakan, di sana ada Bapa, aku anak Allah. Lu kok begitu? Memang begitu dari dulunya. Masalahnya kita nggak ngerti. Makanya kitab Taurat yang ditulis oleh Musa dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah. Di situ tulis Elohim. Ini sama teman-teman seberang tulis, loh Allah sudah ada kan? Berarti maaf ya, Allah sudah ada sejak zamannya Musa kan?
Ya, kamu bisa-bisa aja sih, kamu nggak bisa ngerti bahasa Ibrani, jangan bahas tentang Allah. Jadi Allah itu Elohim, itu diambil sama mereka. Elohim, kata in itu kejamak, ada kata jamaknya di situ. Kejamakan Allah itu yang tidak dapat diterima oleh agama di dunia ini. Kata mereka Allah itu satu, Allah memang satu, tapi kata innya kamu nggak mengerti. Di sini saya mulai memahami, oh ternyata Bapak Ibu, ketika keelohiman kejamakan Allah itu ditunjukkan sama Yesus, bahwa di sana ada Bapa, di sini ada Anak. Kok bisa begitu Pak? Dari dulunya memang begitu. Allah Bapa tidak akan pernah kelihatan, karena Allah Bapa itu adalah roh. Selamanya nggak akan pernah kelihatan. Jadi nanti yang kelihatan di langit baru dan bumi yang baru, di surga, itu nanti yang kelihatan hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu, yang akan memerintah. Coba kalau surga nggak ada pemerintah, kacau nggak? Agama-agama itu gitu, di surga sama pemerintah, nggak ada pemerintah Pak. Tapi kita sebagai orang Kristen punya kerajaan surga yang merintah Allah sendiri dan kelihatan. Keren ya? Ini kalau dikupas lewat pemuritan kristologi, keren ini Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengajarkan hidupnya. Artinya Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang mengenakan hidupnya tidak bisa ditawar. Harus begitu Pak, harus. Makanya menjadi orang Kristen Bapak Ibu, saya bilang bukan mudah ya. Bapak Ibu harus belajar apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak boleh belajar dari pengajaran yang lain ya. Hanya belajar kepada kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebab hanya pengajaran Yesuslah yang dapat membawa manusia kepada keselamatan. Ya Bapak orang Kristen. Loh bukan. Saya ini fanatik ini bukan karena saya orang Kristen. Saya belajar Bapak Ibu. Loh kalau saya orang Kristen, saya bela orang Kristen kan berarti ya wajar lah orang Kristen kan. Saya ini sudah belajar banyak kitab. Coba buka yuk di dalam Ibrani 2:10. Ibrani 2:10. Ya. Yang keras Pak. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, Ya. yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, ya, juga menyempurnakan Yesus ya, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. katakan amin. Siapa yang bisa memimpin orang pada keselamatan? Yesus. Saya belum menemukan nabi-nabi bilang ikut aku nanti kamu selamat. Mudah-mudahan. Dan Yesus mengatakan begini, hanya Yesus yang bisa memimpin manusia kepada keselamatan. Dan hanya Yesus yang bisa membawa iman seseorang kepada kesempurnaan. Baca lagi Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Wih, keren ya. Ulang lagi Bu. Yang memimpin kita dalam iman Ya. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini dengan kacamata begini, siapakah yang dapat memimpin iman kepada kesempurnaan? Tidak ada nabi lain, tidak ada tokoh lain. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya Tuhan yang benar, kenal dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, kepastian keselamatan sudah dimiliki, Bapak Ibu tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatan. Amin ya. Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang bersedia untuk mengerjakan keselamatan sampai menutup mata. Itu hukumnya wajib. Bapak Ibu itu tidak akan bisa belajar kepada tokoh agama manapun, kepada pendiri agama manapun,
yang bisa membawa keselamatan. Tidak ada. Tahun 2022 ini gereja harus bangkit. Ya, harus dewasa. Keselamatan yang dimiliki harus diperjuangkan dan disaksikan, Bapak Ibu. Tuhan mau datang loh. Tuhan mau datang, Pak. Kalau Bapak Ibu melihat tanda-tanda zaman, tahun depan tambah panas, Pak. Saya berapa kali bilang, tahun depan saya bilang ya, tahun ini tambah panas ya. Tahun depan lebih panas lagi. Bapak Ibu, saya minta jadilah orang Kristen yang benar-benar menghayati bahwa kita ini sedang diberhadapkan kepada satu kematian, fakta kematian yang tidak dapat dihindari. Maka Bapak Ibu tidak dapat main-main lagi dalam hidup. Bapak Ibu harus hati-hati, harus hidup bijaksana. Ya. Tuhan yang sudah kita kenal jangan disia-siakan. Bapak Ibu kalau punya Tuhan yang luar biasa, tapi Bapak Ibu tidak bisa meraih kebiasaan Tuhan, itu kan sayang ya, eman ya, betul nggak? Makanya Bapak Ibu jangan sampai nanti ketika Tuhan datang kita ditinggal. Kepastian keselamatan sudah dimiliki, hidup selamat tinggal dikerjakan. Ya, tinggal kita mempersiapkan diri, Tuhan, aku siap untuk menghela nafasku. Ketika detak jantungku berhenti, aku siap kok Tuhan. Jadi kematian itu bukan bencana, Pak. Kematian itu sebuah solusinya Tuhan. Ya. Makanya kalau saya lagi pimpin ibadah kematian, saya nggak bilang kematian itu adalah duka. Bukan. Kematian itu sebuah kegembiraan bagi orang Kristen. Kok bilang begitu? Iya, karena dia ketemu dengan sang kekasihnya. Siap untuk mati Bapak Ibu? Maaf. Kita sama-sama, Mak. Kita menunggu. Bukan berarti yang tua lebih enggak loh. Anak muda bisa duluan. Saya kalau bicara tentang kematian itu banyak orang bilang, Pak, berarti yang meninggal nanti yang tua-tua. Enggak juga. Yang muda-muda bisa duluan. Makanya persiapkan diri kita dengan baik. Berhati-hatilah dengan hidup kita. Cara berpikir kita harus diubah. Jangan benci sama orang. Jangan pikir-pikiran yang kotor. Jaga hati kita, sikap kita kepada orang lain. Disakiti, diampuni. Ya, dibenci, dikasihi. Kalau kita mengasihi orang mengasihi kita, orang jahat pun bisa, penjahat pun bisa. Berbuat baik sama orang baik sama dia, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kita, itu perintah Tuhan. Itu yang merintahkan Sang Khalik loh, Sang Pencipta loh, Tuhan Yesus loh. Bapak Ibu mau bantah? Nggak boleh. Bapak Ibu harus meneladani hidupnya, berjuang bersama-sama untuk mengenakan hidupnya supaya nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita didapati sebagai orang-orang yang benar, Bapak Ibu. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat membekali kita semuanya supaya di penghujung tahun, di awal tahun 2022 ini, di penghujung bulan Januari, di penghujung bulan Januari ya, Bapak Ibu nanti dapat lebih sungguh-sungguh lagi ya. Saya berharap Pak Immanuel nanti bisa sama saya berjuang, tinggalkan pokoknya, haleluya, ya kan? Nanti bisa jadi kesaksian. Oke, saya berharap kebenaran firman Tuhan ini dapat memperbarui kita dan nanti kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terus berkati.